Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas tentang fluida dinamis atau fluida bergerak. Materi yang kita mau bahas di sini adalah pipa penturimeter dengan manometer ya. Soalnya adalah untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik digunakan penturimeter yang dihubungkan dengan manometer. Ditunjukkan seperti gambar berikut. Ini adalah pipa penturi dilengkapi dengan manometernya. Di sini luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi, sedangkan luas penampang pipa yang kecil adalah 3 cm persegi. Jika beda ketinggian Hg, ini nih, manometernya diisi dengan cairan Hg atau raksa. Ya. Jika beda ketinggian Hg pada manometer adalah 20 cm, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Jadi kelajuan minyak saat memasuki pipa, gunakan gravitasinya yang ditentukannya 10 meter per second kuadrat. Sedangkan massa jenis raksa atau Hg-nya adalah 13.600 kg per meter kubik. Oke, kita tulis diketahuinya dulu. Dari soal ini adalah kita tulis diketahui. Ini 5 cm persegi adalah A dari pipa yang besar. Sedangkan penampang pipa yang kecilnya, luas penampangnya A adalah AK. A kecilnya 3 cm persegi, A besarnya 5 cm persegi. Selisih ketinggian zat pengisinya, Hg-nya adalah 20 cm. Ini kita simbolkan dengan H. Ya. Lalu nanti di sini ada aliran minyak yang memiliki massa jenis 800. Ya. Jadi kita bisa tulis massa jenis minyak rho minyak atau rho aja, karena ini adalah zat yang akan diukurnya. Rho minyaknya adalah 800 kg per meter kubik. Rho ini adalah zat yang akan diukur ya, kelajuannya atau kecepatannya. Lalu ini udah gravitasi 10 yang dipakai 10 meter per second kuadrat. Lalu massa jenis zat pengisi kita simbolkan adalah dengan rho aksen ya. Ini adalah massa jenis zat pengisi manometernya. Ingat, rho aksen adalah massa jenis dari zat pengisi dari manometer sebesar 13.600 kg per meter kubik gitu. Nah, ditanyanya di sini kita tulis ditanyanya adalah kelajuan minyak saat memasuki pipa. Kelajuan minyak saat memasuki pipa berarti kelajuan di pipa yang besar, di B ya. Maka untuk menjawabnya ini kita buat di sini. Untuk menjawabnya kita menggunakan rumus untuk kelajuan minyak atau kelajuan zat yang diukur adalah berarti kelajuan di tempat yang besar, kelajuan pada pipa besar sama dengan akar dari, sebelum akar kita mau masukkan luas penampang kecil dulu. Jadi dari luas penampang kecil dikali dengan akar 2 kali G kali H. Ini kita buat seperti ini. Massa jenis pengisi manometer dikurang massa jenis cairan yang akan diukur atau kita simbolkan dengan rho aja, dibagi dengan, nah seperti ini, A besar yaitu penampang di tempat yang besar kuadrat dikurang penampang di tempat yang kecil atau pipa kecil kuadrat dikali dengan massa jenis cairan yang akan kita ukur. Kalau di sini kan massa jenisnya adalah massa jenis minyak yang akan kita ukur. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. Jadi kecepatan di pipa besar sama dengan luas penampang kecil. Ini adalah masih cm persegi. Cm persegi dengan ini juga satuannya kan penampang cm persegi. Cm persegi kita coret. Jadi ini masih cm persegi, nggak apa-apa, nggak harus dijadikan meter. Setelah itu dikali dengan, oke kita buat di sini 2, gravitasinya 10. Ini H-nya harus dalam, ini kan cm. Karena gravitasi di sini adalah 10, ini dalam meter, ini kita rubah menjadi meter. Jadi
0,2 meter. Oke, kita masukkan 0,2 dikali dengan massa jenis pengukur massa jenis zat yang ada di dalam manometer sebesar tadi 13.600. Ini akarnya sampai sini ya, atau kita hapus dulu deh, ini enggak cukup, kita agak turun ke bawah. Jadi kita bisa tulis kecepatan kelajuan atau kecepatan minyak saat memasuki pipa adalah akar berarti penampang, jadi luas penampang di tempat yang kecil 3 kali dengan seperti ini, akarnya panjang ya, 2 kali 10 kali H. H-nya tadi dalam meter 0,2. Kenapa? Karena gravitasi dalam meter. Sedangkan senti ini luas penampangnya dalam sentimeter persegi, karena nanti cocok dengan dicoret dengan sentimeter persegi di sini ya. Jadi kita tidak rubah kalau untuk luas penampang. Oke, massa jenis cairan pengisi manometer sebesar 13.600 dikurang massa jenis zat yang akan kita hitung kecepatannya, yaitu 800, kita bagi dengan luas penampang yang besar tadi ini adalah 5, kita kuadratkan langsung ya, dikuadratkan langsung 5 2 jadi 25. Luas penampang kecil ini tadi 3 dikuadratkan jadi 9 dikali dengan massa jenis yang akan kita ukur kelajuannya. Yang di sini yang dia akan diukur kelajuannya adalah minyak, berarti dikali 800. Oke, kita hitung di sini, agak geser dulu lah ya. Oke, jadi di sini sama dengan kalau kita buat 3. Oke, kita mau ini sama ini 2 kali 2 4. Ini akarnya masih besar ya. Di sini sisa 4. 13.600. Kalau kita kurang 800, hasilnya adalah 12.800. Ini masih ada 12.800. Oke, kita buat lagi di sini. Kita bagi dengan 25 dikurang 9 itu 16 dikali dengan 800. Oke, jadi ini kalau kita bisa coret 4 sama 16 bolehlah. Ini 1, sini sisa 4. Kalau 12.800 kita bagi 4 bisa nggak ya? 3.200 ini sama ini jadi 3.200. Ini coret sama ini, 32 bagi 8 berarti 4 ya. 3 dikali akar 4 sama dengan 3 akar 4 itu 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi kelajuan minyak saat memasuki pipa sebesar 6 meter per second. Jadi kelajuan minyak saat memasuki pipa penturimeter sebesar 6 meter per second. Jadi rumus yang kita, ini aku tandain dulu, dimana kecepatan di pipa yang besar adalah luas penampang kecil dikali akar dari 2 kali gravitasi kali perbedaan ketinggian di pipa manometer dikali dengan massa jenis cairan pengisi manometer dikurang massa jenis cairan yang akan kita hitung kecepatannya ya, dibagi dengan luas penampang besar kuadrat dikurang luas penampang kecil kuadrat dikali dengan massa jenis cairan yang akan kita hitung kecepatannya, begitu. Oke, ini semoga bisa mengerti. Karena pipa penturimeter ada yang tanpa manometer yang sebelumnya telah kita bahas. Kalau yang di sini adalah dengan manometer, begitu. Oke, semoga bisa mengerti.